warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali melanjutkan terjemah Al-Quran di surah An-Nazi'at. Kita akan belajar surah An-Nazi'at ayat 15 sampai 26 tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk informasi bahwa kisah Musa ini yang terjadi kepada Fir'aun ketika tidak mau mengikuti Musa, maka Allah akhirnya juga mengazab dunia dan akhirat. Begitu juga kepada kaum kafir Quraisy, kalau mereka tidak mengikut apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka nantinya mereka juga akan mengalami apa yang sudah dialami oleh kisah Fir'aun di dalam surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Hal ataka haditsu Musa. Hal apakah ataka telah sampai kepadamu wahai Muhammad haditsu Musa, kisah Nabi Musa. Iznadahu, ketika nadahu memanggilnya rabbuhu, Rabbnya Musa, bilwadi di lembah al-muqaddas yang suci. Tua, nama lembahnya adalah lembah Tua yang ada di negeri Syam. Apakah telah sampai kepadamu Muhammad? Itu pernyataan dari Allah. Sudah sampai belum Muhammad kisahnya Musa, untuk menghibur bahwa di zaman dulu juga pernah terjadi kisah seorang nabi yang mengajak umatnya untuk beriman. Bahkan ini kisah seorang nabi yang mengajak kepada rajanya untuk beriman tetapi ditolak. Raja pun ketika menolak, Allah juga menurunkan azabnya. Jadi enggak karena raja punya kekuasaan tinggi, punya kekuatan besar sehingga Allah biarkan saja, tidak. Nah, kisahnya adalah hari itu Allah memanggil Musa untuk diajak ngomong. Di mana? Di Wadil Muqaddas itu, di lembah yang suci namanya Tua. Apa yang Allah sampaikan kepada Musa? Idhab, pergilah engkau wahai Musa, ila fir'auna. Pergi kemana? Ila fir'auna, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Fir'aun, tagha, telah durhaka, telah melampaui batas. Banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kejahatan yang semuanya itu merugikan umat saat itu. Fakul, maka katakanlah. Jadi ketika Nabi Musa disuruh pergi kepada Fir'aun, Allah langsung ngapain ke Fir'aun? Maka perintah Allah, katakanlah wahai Musa, katakan ke Fir'aun, halaka, apakah kamu, apakah bagimu, gitu ya, ila tazakka, untuk membersihkan diri. Apakah kamu mau untuk membersihkan diri? Jadi katakan kepada Fir'aun, halaka ila tazakka, apa
apakah engkau mau membersihkan diri dari segala kemaksiatan. Wa ahdiyaka, dan aku akan memberikan petunjuk kamu ila rabbika, kepada Rabbmu. Fatahsya, maka kamu akan takut kepadanya. Kalau aku sudah memberikan petunjuk kepadamu wahai Fir'aun, maka engkau akan menjadi orang yang takut, artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Musa ketika mengajak Fir'aun tidak cuma ngajak aja. Allah ngasih modal kepada Musa. Apa itu? Fa'arahul ayatal kubro. Fa'arahu, maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayata, ayat atau mukjizat al-kubro, yang sangat besar. Nah, setelah diajak, Musa menunjukkan mukjizatnya yang sangat besar, bukti bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang Allah utus untuk mengajak Fir'aun kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakadzdzaba, maka Fir'aun mendustakan. Jadi fakadzdzaba, Fir'aun mendustakan, wa aso, dan dia malah durhaka. Dia nggak mau udah diajak tazakka oleh Nabi Musa, diajak membersihkan diri, diajak tunduk kepada Allah, dia menolak. Fakadzdzaba, dia mendustakan, wa aso, dan dia durhaka, dia menolak. Summa, kemudian adbaro, dia berpaling, benar-benar menolak ajakan Nabi Musa. Yas'a, kemudian dia berjalan dengan cepat. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fahasyara, lalu dia mengumpulkan pasukannya. Fanada, dan dia berseru kepada mereka. Apa yang diserukan oleh Fir'aun? Faqala, dia mengatakan, aku, kata Fir'aun, Rabbukum, aku adalah Rabb kalian, al-a'la, yang paling tinggi. Jadi ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk takut kepada Allah, wa ahdiyaka ila rabbik, ditunjukkan jalan menuju Rabbnya, Fir'aun menolak, dan Fir'aun menganggap bahwa dia adalah Rabb yang a'la, tidak mengakui Allah, dan dia menyampaikan kepada kaumnya, kepada rakyatnya, bahwa dia adalah Rabbukumul a'la, minta diakui bahwa Fir'aun adalah Rabb yang paling tinggi. Nah, ketika Fir'aun, raja yang punya kekuatan dan kekuasaan ini, mengatakan ana Rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi, maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun? Fa'akhadahullah, maka Allah menghukumnya. Dengan apa? Nakalal akhirati, siksaan akhirat, wal ula, dan siksaan dunia. Siksaan dunia ini dikisahkan di kisah Nabi Musa ketika mengajak Fir'aun. Fir'aun tidak mau gitu ya. Kemudian Nabi Musa menampakkan mukjizatnya supaya Fir'aun mau mengakui kalau Nabi Musa itu adalah utusan Allah dan mau diajak untuk beriman. Malah Fir'aun memanggil para tukang sihirnya. Akhirnya beradu kekuatan antara kekuatan mukjizat Nabi Musa dengan kekuatan tukang sihir. Ternyata mukjizat Nabi Musa yang menang, dan tukang sihir mengakui bahwa Nabi Musa adalah hak. Fir'aun tidak terima. Akhirnya Nabi Musa dan pasukannya dikejar, mau dibunuh sama Nabi Fir'aun, dan Allah selamatkan dengan terbelahnya laut. Jadi laut itu terbelah, pasukan Nabi Musa selamat, dan siksaan untuk Fir'aun di dunia adalah dia dia terbunuh atau dia meninggal di tengah laut. Itu siksaan dunianya. Nah, di akhirat apa? Pasti Allah memberikan siksaan berupa neraka yang sangat pedih siksanya, seperti itu. Nah, kisah yang demikian itu, kata Allah, inna fi dzalika, sesungguhnya pada kisah
tadi, wahai Muhammad, la'ibratan, benar-benar terdapat pelajaran. Bagi siapa? Liman, bagi orang yakhsha, yang takut atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang yakhsha, takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini. Begitu juga kaum kafir Quraisy ketika menolak ajakan Allah, dan mungkin di zaman kita juga hari ini ketika kita terlalu banyak maksiat, kemudian kita kurang taat kepada Allah, menganggap kita sudah kuat, rasa kekuasaan Allah dan kekuatan Allah itu kurang, bahkan perintahnya banyak yang kita langgar, maka bisa saja yang terjadi kepada Fir'aun itu akan terjadi kepada generasi zaman sekarang, seperti itu. Nah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk bisa selalu melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan kita bisa mengambil ibrah dari program terjemah yang kita laksanakan ini, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah, hamba-hamba yang yakhsha gitu ya, hamba Allah yang takut kepada Allah, hamba yang tunduk dengan segala perintah dan larangan Allah. Amin, Allahumma amin. Demikian pertemuan kita di program terjemah kali ini. Kita lanjutkan dengan menghafal 5 kata. 5 kata yang sering muncul ya. Yang pertama adalah hal. Hal artinya apakah? Kalau sebuah nama kayak Musa, Harun, Isa, maka itu adalah nama, tetap artinya sama gitu ya. Jadi hal, apakah? Robbu, Rob, Allah, Tuhan, ila kepada, kola berkata, ana saya. Lah, hal, apakah? Robbu, Rob, ila kepada, kola berkata, ana saya. Nah, itu 5 kata yang kita hafalkan di pertemuan hari ini. Semoga menambah kosakata kita untuk memahami Al-Quran melalui program terjemah Menkyu. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guide me all the way to your Jannah, ya Allah, ya Allah. Don't let me